sudah tidak perlu diganti ulang lagi. Hanya sekarang seandainya dia curiga, seandainya ragu-ragu, kan hak dia juga untuk meminta tes lagi. Tapi yang jadi pertanyaan, ada apa di balik itu? Ada tujuan apa di balik itu sampai tes DNA-nya perlu diulang setelah jangka waktu yang cukup lama? Mungkin karena kurang puas dengan hasil dari tes DNA yang pertama, dan juga itu tes DNA yang pertama semua dipilih sama pihaknya Densu. Nah mungkin Ya, jelas ada ya suatu ketidakpercayaan. Kalau percaya tidak akan dites ulang. Karena itu dengan ketidakpercayaan mungkin saja dia meminta tes ulang, karena ya kita tahu sendiri pada saat ini cukup banyak hal yang bisa dimanipulasi. Jadi bisa saja tidak ada manipulasi, tapi dia ketakutan dimanipulasi, maka dilakukan tes ulang sebagai hak dia juga untuk melakukan tes ulang. sah-sah aja berarti melihatnya Bu, dan mendukung Ya, kalau adanya tes DNA ulang. Jadi pada prinsipnya melakukan tes ulang itu merupakan hak orangnya sendiri kan. Tinggal apa tujuannya di balik itu. Mungkin beranggapan bahwa oh ada pemalsuan. Mungkin juga dia beranggapan bahwa oh siapa tahu ada kesalahan menilai. Maka dilakukanlah tes ulang. Tapi apakah dia mencoba juga untuk manipulasi, itu kita tidak tahu. Di balik itu ada tujuan apa, itu kita tidak tahu. Tapi kalau hanya untuk ketenaran dan juga mungkin untuk menggoyangkan Densu sendiri yang sekarang udah hidup enak dan happy gitu. Karena itu kita tidak tahu latar belakangnya untuk apa. Bisa juga untuk menggoyangkan posisi dari Densus, itu semuanya juga bisa saja. Itu harus kita tanya. Tapi melihat dari kondisi psikologis anaknya seperti apa Bu? Karena kan ini udah ke yang kedua kali ya. Ya sekarang anaknya itu inginnya bagaimana, kita juga tidak tahu juga. Apakah dia ingin supaya diakui oleh siapa, dia ingin ada salah seorang yang mengakui dan mencoba siapa saja juga bisa juga kan. Tapi kedepannya apakah anak ini punya jika tidak diakui ini akan timbul sifat pendendam karena tidak diakui seperti itu? Karena kan kita lihat dulu, kalau memang secara DNA bukan anaknya, ya otomatis wajar saja kalau tidak diakui. Kenapa harus ada dendam? Seandainya itu betul anaknya secara DNA, kemudian tidak diakui, itu kan juga ada hal-hal yang serupa di kasus-kasus lain. Malah, oh anaknya sudah cukup lama ikut, akhirnya tetap tidak diakui. Jadi itu adalah masalah perorangan. Tinggal anaknya sebetulnya tidak perlu mengharapkan sesuatu yang berlebih dari orang yang tidak akan memberikannya. Untuk anak-anak yang dalam kasus seperti ini perlu ada pendampingan nggak sih Bu, untuk segi psikisnya dia untuk sekarang kita lihat dulu ada yang perlu atau yang tidak. Jadi kita khusus pada anak ini, bagaimana sampai seberapa jauh sih dia betul-betul kecewa jika tidak ada bapaknya. Karena ada juga yang menganggap ya sudah, memang itu nasib saya, memang ini faktanya, jadi dia diam saja. Ada yang tetap saya harus mendapatkan seorang bapak. Tinggal identitas dia di kemudian hari juga jadi masalah kan. Di sini kan kalau misalnya bapaknya siapa tidak tahu, maka di sekolah juga mudah dibully. Oke. update Yang soal